ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibrilu adalah Jibril, ahadul malaikati al-muqarrabin al-kiram. Ahadul malaikati, salah satu malaikat, al-muqarrabin, yang dekat dengan Allah maksudnya. Karena makhluk yang dekat dengan Allah adalah malaikat al-kiram, yang mulia. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, anil Quran, tentang Al-Quran. An itu bisa berarti tentang, bisa berarti dari. Ya. Bisa berarti tentang, bisa berarti dari. Anil Quran, tentang Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, Al-Quran, latanzilu rabbil alamin, benar-benar turunnya dari Allah Rabbil Alamin. Nazala bihi ruhul amin, nazala, turun, bihi, dengannya, ar-ruhul amin. Siapa ar-ruhul amin? Malaikat Jibril. Ruhul amin nama lain malaikat Jibril. Ala qalbika, atas hatimu, litakuna minal munzirin, biar kamu menjadi dari termasuk orang yang memberi peringatan. Litakuna, agar kamu minal munzirin, termasuk orang yang memberi peringatan. Bilisanin arabiyyim mubin, dengan lisan Arab yang jelas. Berarti Al-Quran bahasa apa? Berarti Al-Quran bahasa Arab. Kan mau dibodoh-bodohin sama orang yang mengatakan Al-Quran bukan bahasa Arab. Jangan. Memang ada. Mereka mengatakan Islam itu perpaduan antara sebagai budaya-budaya, termasuk di sana perpaduan dengan budaya Yunani atau apa bilangnya gitu ya. Soalnya disebutkan dalam Al-Quran istilah yang bukan bahasa Arab. Istilah yang bukan bahasa Arab. Dalam Al-Quran ada istilah kafuro, itu kan kapur barus. Kapur, itu bukan bahasa Arab. Keliru. Orang Arab bilang kapur barus, kok kafur kok. Jadi jangan mau dibodoh-bodohin. Sekarang sudah tahu ayatnya. Bilisanin Arabi mubin, itu dengan bahasa Arab. Quran itu dengan bahasa Arab. Wa qad kana, dan sungguh adalah, li Jibril, pada Jibril alaihi salam, minas sifati al-hamidati, dari sifat-sifat yang terpuji, al-azimati, yang agung. Jadi pada Jibril terdapat sifat-sifat yang terpuji dan agung. Minal kirami, berupa kemuliaan. Wal quwati, kekuatan. Wal qurbi, kedekatan. Minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Wal makanati, posisi tinggi, kedudukan tinggi. Wal ihtirami bainal malaikati, dan kemuliaan di antara para malaikat. Wal amanati, dan amanah. Wal husni, dan kebaikan. Wat taharati, dan suci. Ma ja'alahu ahlan, ma apa ja'alahu, yang menjadikannya, ma apa ja'alahu, yang menjadikannya, ahlan, ahli, bi ayyakuna Rasulullah Ta'ala, untuk menjadi utusan Allah Ta'ala,
biwahyihi dengan wahyunya ila rusulihi kepada para rasul-rasulnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innahu laqur'an, mana? Mana? Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin muta'in samma amin. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya itu adalah ucapannya Rasul yang mulia. Dzi quwwatin, pemilik kekuatan, inda dil arsy makin, pemilik tempat di dekat di sisi arsy, muta'in, ditaati, sama di sana, amin, terpercaya. Ini beberapa menjelaskan sifatnya Jibril. Di kuah, dia makhluk yang kuat. Bagaimana tidak kuat? Bagaimana tidak kuat ketika Nabi melihat dalam bentuk aslinya, memiliki 600 sayap, nggak ada yang kelihatan kecuali malaikat Jibril tok. Alam semesta nggak kelihatan apa-apa, Jibril tok. Saddal ufuk, menutupi alam semesta, menutupi ufuk. Nah, lanjut. Ini At-Takwir 19-21. Wa qala 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. 'Allamahu, mengajari beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengajari beliau? Syadidul quwa, yang sangat kuat. Siapa? Jibril. Dzu mirratin, pemilik kecerdasan. Fastawa, dia menampakkan dalam rupa aslinya. Wa huwa bil ufuqil a'la, dan dia di ufuk yang tertinggi. Jadi pernah Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk rupa aslinya. Pernah. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Qul, katakanlah, nazzalahu, menurunkannya, ruhul qudusi, malaikat Jibril, min rabbika, dari Tuhanmu, bil haqqi, dengan hak, liyutsabbita, untuk meneguhkan, untuk mengokohkan, alladzina amanu, mengokohkan siapa? Mengokohkan orang-orang beriman, wahuda, dan dia adalah petunjuk, wabusyra, dan kabar gembira, lil muslimin, bagi orang muslim. Katakanlah wahai Muhammad, yang menurunkan itu malaikat Jibril, menurunkannya dari sisi Tuhanmu dengan hak. Agar apa? Agar meneguhkan orang-orang beriman. Dan Al-Quran itu juga sebagai hudan dan kabar gembira bagi muslim. Hudan bagaimana? Hudan, petunjuk. Maka siapa yang ngikutinya, yang menjadikannya pedoman, nanti dapat kabar gembira berupa surga. Kapan kabar gembira dimulai? Kabar gembira dimulainya kapan? Sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, itu mulai kabar gembiranya. Nah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini ketika sakaratul maut. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah,
berikrar, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka mengistiqomai ikrarnya, melakukan konsekuensi-konsekuensinya. Apa yang terjadi? Nanti ketika sakaratul maut, para malaikat turun kepada dia. Apa kata dia? Bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan. Dengan kehendak Allah, kalau Allah menghendakinya, ditampakkanlah dia matinya senyum. Ditampakkan untuk orang yang masih hidup biar bisa menjadi ibrah. Matinya kayak meraih sesuatu kegirangan. Ya. Nah, kita waktu itu ada jadwal ngaji di Beratang. Beratang dekat. Yang ngaji nenek-nenek. Nenek-nenek. Oh, antum ini cucu-cucunya. Yang ngaji tua-tua, sepuh-sepuh. Tapi ada kakek-kakek. Suatu ketika kakek itu nggak ada. Biasanya kelihatan. Biasanya kelihatan. Tapi kok mana nggak kelihatan itu kakek? Diberitahu, ada yang ngasih tahu kakek itu ke Kalimantan. Aslinya Kalimantan ternyata. Kemudian ada berita lagi meninggal dunia. Saya dikirimi fotonya pakai WhatsApp. Masya Allah. Jadi sedih tapi senang. Loh, sedih tapi senang gimana? Ya sedih, biasanya ketemu taklim, itu kakek. Tapi senang karena senyum, meninggal senyum. Itu ahli ngaji. Ya. Ya sedih karena biasa kita ngaji bareng dengan kakek itu. Tapi kemudian sudah wafat. Jadi wafatnya pas pulang kampung di Kalimantan. Tapi senang melihat keadaannya senyum. Nah, lanjut. Waqad bayyanallahu apa? Benar ya? Waqad bayyanallahu ta'ala lana awsafa Jibril. Waqad bayyana, dan sungguh telah menjelaskan Allah Ta'ala. Menjelaskan apa? Waqad bayyanallahu ta'ala, dan sungguh Allah telah menjelaskan lana kepada kami awsafa Jibril, sifat-sifatnya Jibril. Awsaf jamak dari apa? Wasfun. Wasfun, wasfani, awsaf. Artinya sifat. Waqa'a mana tadi? Alladzi nazala, yang mana dia turun bil Qur'ani dengan Quran, min indihi, dari sisinya. Dari sisi apa? Dari sisi siapa? Dari sisi siapa? Dia turun dengan Al-Quran dari sisi Allah. Wa tadullu ala idhamil Qur'an, dan ini menunjukkan agungnya Al-Quran. Nah ini kan kita lagi berbicara agung Al-Quran ya, rangkaiannya. Termasuk yang menunjukkan agung Al-Quran adalah yang membawa Jibril langsung dari sisi Allah, dan malaikat Jibril adalah makhluk yang sangat hebat sekali. Wa inayhi ta'ala bi, dan merupakan perhatian Allah. Wa inayatihi, dan perhatiannya, perhatian Allah Ta'ala bihi, dengan Quran. Jadi Allah menurunkan Al-Quran kepada umat ini juga menunjukkan perhatiannya Allah kepada Al-Quran. Perhatiannya Allah dengan Al-Quran. Fa'innahu la yursalu man kana adiman illa bil umuril azimah. Fa'innahu, karena sesungguhnya la yursalu, tidaklah diutus, man kana adiman, siapa yang dia itu agung, illa bil umur al azimah, kecuali dengan perkara-perkara besar. Kalau orang besar, perkara-perkara yang dibawanya perkara-perkara besar. Nah sekarang Al-Quran sesuatu yang besar. Maka Allah utus malaikat yang merupakan rajanya malaikat. Siapa? Jibril. Maka menunjukkan agungnya Al-Quran dan perhatian secara tersendiri. Perhatian Allah kepada Al-Quran.
Nah, misalnya suatu urusan, wah ini Pak Menteri mau datang, dia akan menyampaikan program-programnya untuk mahasiswa. Yang datang siapa? Menteri. Apa yang tergambar dalam benak antum? Oh berarti ini program besar. Tidak mungkin terbersit di dalam hati antum. Wah programnya cek-cek. Ya tidak mungkin, udah datang menteri kok. Nah demikian juga malaikat yang membawa dalam Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril yang menunjukkan agungnya Al-Quran. Karena tidak mungkin orang besar kecuali diutus dengan perkara besar. Malaikat Jibril, malaikat yang sedemikian agung, maka tidaklah diutus kecuali dengan perkara agung. Selesai, sekarang yang berikutnya. Awalu ma nazala minal Qur'an. Awalu awal. Ma apa nazala yang turun minal Qur'an dari Qur'an. Apa yang turun dari Qur'an yang awal? Kita baca. Awalu ma nazala minal Qur'an. Awalu awal ma apa nazala yang turun minal Qur'ani dari Al-Qur'an ala wajil itlaqi dari sisi yang mutlak qat'an al-ayatul khams. Qat'an tentu. Qat'an tentu al-ayatul khams. Ayat-ayat yang 5. Al-ula yang pertama min suratil alaq dari surat alaq. Wa ya qaulu ta'ala yaitu firman Allah Ta'ala Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ayat yang turun pertama secara mutlak adalah 5 ayat surat Al-Alaq, 5 ayat yang pertama. Coba diterjemahkan. Iqra. Bacalah. Bismi rabbika. Dengan nama Tuhanmu. Alladzi khalaq. Yang telah menciptakan. Menciptakan apa? Khalaqal insana min 'alaq. Menciptakan manusia dari segumpal daging. Iqra wa rabbukal akram. Iqra. Dan bacalah. Wa rabbukal akram. Dan Tuhanmu maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi yang mengajar dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Apa yang tidak dia ketahui. Allah ngajari manusia apa yang manusia tidak mengetahui. Ini 5 ayat surat Al-Alaq. Yang berikutnya, summa, kemudian fatara al-wahyu muddatan. Fatara, pernah mendengar masa fatrah? Masa fatrah, pernah? Apa masa fatrah? Kosong. Kosong dari kenabian. Gak ada nabi, fatrah, masa fatrah. Fatara kosong. Fatara kosong. Fatara summa fatara al-wahyu. Kemudian kosong wahyu muddatan beberapa saat. Artinya setelah turun surat Iqra 5 ayat pertama itu ya enggak ada wahyu lagi. Enggak ada wahyu lagi sampai beberapa saat. Summa nazzalat kemudian turun al-ayatul khamsu 5 ayat-ayat yang 5 lagi. Al-ula yang pertama min suratil muddatsir dari surat muddatsir. Wa hiya qaulu ta'ala itu firman Allah Ta'ala Ya ayyuhal muddatsir terjemahkan. Wahai orang-orang yang berselimut kum fa'anzir. Bangunlah
lalu beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir, wa rabbaka, dan kepada Tuhanmu fakabbir, maka agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, wa thiyabaka, dan terhadap pakaianmu fatahhir, maka sucikanlah. Kemudian wa rujza fahjur, dan dosa maka tinggalkanlah. Kapan turunnya surat Al-Muddatsir ayat pertama ini? Setelah 5 ayat surat Al-Alaq. Lama nggak turun, sekian lama baru turun Al-Muddatsir 5 ayat. Kalau antum baca hadis Bukhari Muslim, nanti antum sudah tidak kaget ya. Di sana di Bukhari Muslim ada seorang sahabat ditanya, surat yang pertama kali turun. Maka dia menjawab Al-Muddatsir. Kemudian dikatakan kepada dia, tetapi banyak orang mengatakan yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq. Bagaimana mungkin surat Al-Alaq? Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali turun adalah Al-Muddatsir. Ini Bukhari Muslim. Gimana pemahamannya? Yang pertama kali turun surat Al-Alaq atau Al-Muddatsir? 5 ayat pertama surat Al-Alaq atau 5 ayat pertama surat Al-Muddatsir? Yang mana yang pertama kali turun? Mana? Tapi itu katanya Muddatsir. Siapa yang mengatakan Al-Alaq? Saya mendengar dari Nabi SAW yang pertama kali itu adalah Al-Muddatsir. Gimana cara menjawabnya? Gimana jawabnya? Hah? Pertanyaannya, itu hadis menyatakan, siapa yang mengatakan surat Al-Alaq yang pertama kali turun? Yang pertama kali itu adalah surat Muddatsir, saya mendengar dari Nabi SAW langsung. Gimana menjawabnya? Gimana? Hah? Jadi gimana? Gimana menjelaskannya? Yang pertama Al-Alaq apa Al-Muddatsir? Dua-duanya yang pertama. Al-Alaq adalah yang turun secara mutlak. Al-Muddatsir yang turun setelah sekian lama tidak pernah turun wahyu. Jelas? Jelas atau enggak? Kan di sini disebutkan awal yang turun secara mutlak adalah surat Al-Alaq 5 ayat. Nah kan terus fataro al-wahyu, kosong wahyu, muddatan, beberapa lama dan turun ayat-ayat yang pertama. Setelah sekian lama nggak ada wahyu, yaitu surat Al-Muddatsir. Jadi dikatakan dua-duanya yang pertama. Al-Alaq yang pertama secara mutlak, Al-Muddatsir yang pertama setelah sekian lama tidak ada wahyu. Jadi dua-duanya yang pertama. Tapi penjelasannya demikian. Kalau Al-Alaq yang pertama secara mutlak, kalau Al-Muddatsir yang pertama setelah sekian lama tidak ada wahyu. Clear? Clear. Awalnya kita baca hadis itu bingung. Kita baca hadis Bukhari Muslim bingung. Loh, yang kita tahu kan yang pertama Al-Alaq. Tapi bagaimana seorang sahabat membantah? Loh, siapa yang mengatakan? Wong saya mendengar langsung dari Nabi yang pertama adalah surat Al-Muddatsir. Demikian pemahamannya. Clear? Clear. Yes or not? Yes or not? Yes or not? Or. Yes or not? Or ya. Lanjut.
Yes or not? Yes. Kalau ada orang ditanya, ente nikahnya kapan? Nanti bulan Mei. Bulan Mei? Yo tinggal bulan depan bulan Mei. Maybe yes, maybe not. Loh, maybe yes, maybe not. Kita lanjut. Fafis sahihaini. Di dalam sahihaini. Sahihaini itu berarti siapa? Bukhari Muslim. Bukhari Muslim. Termasuk kalau ada istilah wafis sahih, jadi disebutkan dalam hadis sahih, itu kalau disebutkan di dalam kitab Tauhid, kata Syekh Utsaimin, nggak selalu Bukhari atau Muslim. Yang penting hadis sahih, itu kalau dalam kitab Tauhid. Tapi biasanya wafis sahihaini itu biasanya Bukhari Muslim yang populer. Wafis sahihaini dalam Bukhari Muslim, Sahihul Bukhari Muslim di sini ada keterangannya. Wafis sahihaini itu Sahihul Bukhari wa Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu an, fi bad'i al-wahyi, tentang awal fi bad'il wahyi, tentang awal wahyu. Fi bad'il wahyi, tentang awal wahyu, awal punya wahyu. Qalat, dia mengatakan, saya mengatakan, ya, Aisyah, hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira'in. Hatta hingga ja'ahul haqqu, datang kepada beliau al-haq, kebenaran, wa huwa fi ghari Hira'in, dan beliau di gua Hira. Faja'ahul malaku, maka datanglah malaikat. Faqala, malaikat itu mengatakan, Iqra, baca. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, ma ana biqari'in, aku enggak bisa baca. Yakni lastu a'riful qiraah, aku enggak tahu bacaan. Fadzakarul hadis wa fihi qala, kemudian disebutkan hadis dan kelanjutannya, wa fihi, dan disebutkan di dalamnya, summa qala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ila qalihi, sampai pada firman Allah, 'allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajari manusia apa yang dia tidak mengetahuinya. Wa fihi ma an Jabir. Nah, ini yang tadi saya maksud. Ini yang tadi saya maksud. Wa fihi ma, dan di dalam keduanya dalam apa? Dalam keduanya dalam apa? Bukhari Muslim, an Jabir, dari Jabir radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi, beliau berbicara tentang kosongnya wahyu, baina ada amshi id sami'tu sautan minas sama, baina, ketika saya amshi, berjalan, id sami'tu, tiba-tiba saya mendengar, sautan, suara, minas sama'i, dari langit, dan titik-titik seterusnya. Fadzakarul hadis, kemudian atau fadzukirul hadis, dan atau fadzakarul hadis, kemudian dia menyebutkan hadis, Jabir menyebutkan yang kelanjutannya kan titik-titik. Wa fihi, di dalam hadis tersebut ada bunyi, fa anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Nah, wa sammat, dan di sana ayatun,
ayat-ayat yuqalu dikatakan fiha di dalamnya awwaluma nazzala. Yang awal turun. Jadi dalam hadis itu hadis siapa? Dalam hadis siapa? Dalam hadis siapa? Jabir. Di sana disebutkan awwaluma nazzala. Kan hadisnya kan panjang. Ini kan titik-titik gitu kan. Di sana disebutkan wasammat dan di sana ayatun ayat-ayat tersebut ayat-ayat yuqalu dikatakan fiha di dalamnya awwaluma nazzala. Awal apa yang turun. Wal muradu dan yang dimaksud awalu ma nazala bi'tibari syai'in muayyadin. Awalu ma nazala. Pertama apa yang turun dengan sisi sesuatu yang tertentu. Fatakunu awwaliyatan muqayyadatan. Maka dia adalah ayat yang pertama tetapi muqayyad. Adapun yang mutlak apa? Ayat yang mutlak apa? Al-Alaq. Surat yang pertama kali turun secara mutlak Al-Alaq. Tapi yang pertama kali turun juga Al-Muddatsir. Oh pertama kali ya, pertama kali terkait dengan sesuatu yang tertentu. Apa sesuatunya? Setelah lama tidak ada wahyu, maka dia yang pertama kali turun. Al-Muddatsir. Clear? Clear. Wadih? 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 Apa artinya wadih? Clear. Nah, jadi wal muradu dan yang dimaksud awalu manazala, awal apa yang turun bi'tibari dari sisi syai'in muayyanin sesuatu yang tertentu. Fatakunu awaliyatan muqayyadatan. Maka jadilah dia ayat yang pertama memang tapi muqayyad yang terikat. Terikatnya berupa apa? Terikatnya berupa apa? Terikatnya berupa apa? Sekian lama gak ada wahyu, maka dia yang pertama kali turun. Kalau mutlak, nggak terikat, yang pertama kali turun, Al-Alaq. Waduh. Nah, jadi yang kita masih dalam Bukhari Muslim, ya ini. Mithlu hadis Jabir radhiyallahu anhu. Seperti hadis Jabir radhiyallahu anhu. Mana sih? Fi sahihaini. Dalam sahihain. Dalam sahihain. An Aba Salamah. Bahwasanya Aba Salamah. Siapa Aba Salamah? Siapa Aba Salamah? Aba Salamah ya suaminya Ummu Salamah. Bapaknya Salamah. Antum ini. Gitu aja repot. An Aba Salamah, bahwasanya Aba Salamah bin Abdurrahman sa'alahu, bertanya kepada siapa? Sa'alahu, bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhu. Ayul Qur'ani unzila awal. Quran yang mana yang diturunkan awal? Qala Jabir, Jabir menjawab, ya ayyuhal muddatsir. Qala Abu Salamah, unbi'tu saya diberitahu. Kalau anba'a apa? Kalau anba'tu saya memberitahu. Kalau unbi'tu saya diberitahu. Abu Salam jawab, unbi'tu saya diberitahu annahu, bahwasanya yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Faqala Jabir, maka Jabir mengatakan, la ukhbiruka illa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak memberitahu kamu kecuali sesuai dengan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawaban Jabir begitu. Ketika Abu Salamah menjawab, loh aku dikasih tahu yang pertama kali turun itu Iqra. Maka Jabir membantah, aku tidak memberitahu kamu kecuali yang aku katakan dari Nabi.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jawartu fi hira'in falamma qadaitu jiwari habattu. Fadzakarul hadis wa fihi fa'ataitu Khadijah. Aku mendatangi Khadijah. Dathiruni, fa'ataitu Khadijah. Maka aku mendatangi Khadijah, fakultu lalu aku katakan, dathiruni selimuti aku. Wasabbau alayya ma'an baridan. Percikan padaku air dingin. Wanzal alayya ya ayyuhal muddatsir. Lalu turun kepadaku ya ayyuhal muddatsir. Ila qaulihi sampai firman Allah warujza fahjur. Ini jawaban Jabir. Jawartu fi hira'in. Jawartu. Aku artinya apa ya? Jawartu. Jawartu fi hira'in. Aku berteman dengan gua gitu ya. Jawartu fi hira'in. Atau aku menyendiri gitu ya. Arti yang pasnya apa? Coba lihat arti yang pasnya. Kamus Mas Ridwan, ambil kamus Ridwan. Arti yang pasnya apa? Coba kita lihat. Coba Mas. Bismillah. Jawartu, jazakallah khair. Antum sudah bisa buka kamus yang cepat? Sudah bisa? Bertetangga, berdampingan, kemudian menyendiri, ya ada menyendiri, ya ada bertetangga. Karena Anda bilang tadi jar itu ya. Tapi di sini ada mana lain. Jawartu, aku menyendiri fi hira'in di gua. Qallama qadaitu apa? Falama ya? Fa ya? Falamma qadaitu jiwari, setiap kali aku menyelesaikan penyendirianku, habat tuh aku turun. Fadzakarul hadis, maka dia menyebutkan hadis, wa fihi, dari dalamnya disebutkan fa'ataitu Khadijah, aku pun mendatangi Khadijah. Fakultu, maka aku katakan kepadanya, dathiruni, selimutilah aku. Wasabbau alayya ma'an, percikanlah padaku air baridan dingin. Atau subuh itu bukan percik, tapi lebih dari percik ya. Ya bukan percik, pokoknya dikenain. Sobu itu dikenain. Sobu kenain alayya padaku ma'an baridan, air dingin. Wanzal alayya, kemudian turunlah kepadaku ya ayyuhal muddatsir. Jadi ya ayyuhal muddatsir turunnya di mana? Di rumah. Nabi turun dari goa di rumah. Kemudian suatu ketika Nabi mengatakan, selimuti aku, kenain aku dengan air dingin. Ketika itu turun ayat ya ayyuhal muddatsir. Makanya kata Jabir, ini yang aku dengar dari Nabi. Yang pertama kali turun adalah ya ayyuhal muddatsir. Tapi Abu Salamah mengatakan bagaimana? Aku diberitahu katanya Iqra. Jawabannya sudah jelas.
Jawabannya bagaimana? Yang pertama secara mutlak, yang pertama muqayyad itu dikaitkan dengan setelah sekian lama tidak turun. Apa? Muddatsir. Nah, clear? Nah, clear. Fahadhil awwaliyah allati dzakara Jabir radhiyallahu an bi'tibari awwali ma nazala ba'da fatratil wahyi. Fahadhil awwaliyah, maka ini pertama kali, yang pertama kali ini allati dzakara Jabir radhiyallahu an, yang Jabir radhiyallahu an menyebutkannya bi'tibari dari sisi awwali ma nazala ba'da fatratil wahyi. Dari sisi awal apa yang turun setelah kosong wahyu. Jadi setelah turun setelah turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu sekian lama nggak turun wahyu. Maka turunlah yang pertama setelah kosong, setelah sekian lama nggak ada wahyu, yaitu ya ayyuhal muddatsir. Jadi awaliyahnya awaliyah. Jadi awaliyahnya awaliyah. Awaliyahnya awaliyah. Awaliyahnya awaliyah. Muqayyadah, masya Allah, antum itu pinter, masya Allah ya. Awalnya awaliyah muqayyadah. Kalau Iqra, awalnya awaliyah mutlaqah. Antum jawab. Ya ayyuhal muddatsir, awaliyahnya awaliyah muqayyadah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, awalnya awaliyah mutlaqah. Au, nah, awaluma nazala fi sya'ni risalah, atau awal apa yang turun fi sya'ni risalah, dalam keadaan ar-risalah. Li'anna ma nazala min surah Iqra tathbutu bi nubuwatun nabi. Karena apa yang turun dari surat Iqra sabatat bihi, bukan tathbutu ya. Sabatat bihi nubuwatun nabi. Sabatat meneguhkan bihi dengannya nubuwatun nabi. Wa ma nazala min suratil muddatsir sabatat bi ar-risalah. Wama dan apa nazala yang turun min suratil muddatsir, dari surat muddatsir, tabatat menjadi teguh atau meneguhkan bihi arisalatu arisalah. Fi qaulihi, di dalam firman-Nya, qum fa'angdir, maka jadilah, maka berilah peringatan. Wadah. Jadi surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 5 ayat. Dengan ayat itu meneguhkan atau mengokohkan atau menobatkan tentang kenabian beliau. Dan turun ayat yang pertama lagi. Yang pertama, tapi pertama muqayyadah, ya ayyuhal muddatsir. Di situ ada kata-kata qum fa'angdzir, bangun kamu dan berilah peringatan. Berarti meneguhkan kerasulan. Jelas? Jelas? Nah, yang pertama meneguhkan kenabian, yang kedua meneguhkan kerasulan. Berarti apa bedanya nabi dan rasul? Dari sini bisa diketahui bedanya. Nabi dapat wahyu, kalau rasul perintah menyampaikan. Lihat? Nah, berikutnya ada walihada, ternyata di berikutnya disebutkan. Ternyata berikutnya ada. Walihada, dan untuk ini qala ahlul ilmi, berkatalah ahlul ilmi, inna nabiyya, sesungguhnya nabi itu nubbi'a, diberitahu bi Iqra, dengan Iqra. Fa ursila, dan diutus dengan al-muddatsir. Jadi nabi diberitahu atau dinyatakan sebagai nabi, dinyatakan dinobatkan sebagai nabi dengan Iqra, kemudian diutus sebagai rasul dengan ya ayyuhal muddatsir. Sampai sini dulu ya. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk akhwat besok belajarnya sama Ustaz Ridho dulu ya. Tarjamah lafziyah lil ayat al-Qur'aniyah sama Ustaz Ridho dulu semuanya. Adapun yang ikhwan seperti biasanya.
Karena hari ini, Masya Allah, pada asar ya, saya safar ke Bogor. Semoga gak lama-lama segera pulang ya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.